Halo semuanya, saya Raffi Sudirman dan sekarang saya akan membawakan lagu terbaru saya dari album perdana saya berjudul Senin sampai Jumat. 3, 2, 1. Semalam baru bertemu, tapi mengapa pagi ini aku sudah merindu, ingin ke rumahmu atau kemanapun kau mau, asal kau setuju. Aku ingin Sabtu Minggu tak cepat berlalu berlama-lama. Ku rela beri waktu Senin sampai Jumat untukmu. Jika bisa ku mau keliling dunia denganmu, hening selalu pun ku tahu menyenangkan denganmu. Dulu ku tak begini, apalagi urusan hati bisa secepat ini jatuh cinta lagi. Baru kini ku merasakan arti kenyamanan. Aku ingin Sabtu Minggu tak terburu-buru berlama-lama. Ku rela beri waktu Senin sampai Jumat untukmu. Jika bisa ku mau keliling dunia denganmu, hening selalu pun ku tahu menyenangkan denganmu. Beri waktu Senin sampai Jumat untukmu. Jika bisa ku mau keliling dunia denganmu. Ku rela beri waktu Senin sampai Jumat untukmu. Jika bisa ku mau keliling dunia denganmu, hening selalu pun ku tahu menyenangkan denganmu. Terima kasih. Untuk lagu kedua, izinkan saya membawakan satu lagu dari album perdana saya. Lagu ini berjudul Terima Kasih. Listen. Ku coba tuh biasa saja, bukan ku tak peduli, hanya sulit untuk lisankan cantikmu. Di hari yang biasa saja
kau bawakan mentari yang terangi gelap warna hariku. Takkan lagi aku acuhkan cara berpakaianmu dan semua yang kau upayakan, bahkan mungkin tanpa kau sadari. Dari semua yang pernah bersamaku, kau teristimewa. Takkan ku biarkan diriku tak beri kau yang istimewa. Terima kasih untuk tak berubah dan untuk menjadi dirimu yang seadanya. Hey. Hari ini kan ku ajak kau ke resto favoritmu, meski makanannya tak ada yang sesuai lidahku. Lucunya lama-lama aku pun jadi suka, atau mungkin itu cara aku rayakanmu. Takkan lagi aku acuhkan rona merah bibimu, dan semua yang kau upayakan, bahkan mungkin tanpa kau sadari. Dari semua yang pernah bersamaku, kau teristimewa. Takkan ku biarkan diriku tak beri kau yang istimewa. Dari semua yang pernah bersamaku, kau teristimewa. Takkan ku biarkan diriku tak beri kau yang istimewa. Terima kasih untuk tak berubah dan untuk menjadi dirimu yang seadanya. Terima kasih untukmu, terima kasihku. 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 Terima kasihku, hey. Terima kasihku untukmu, terima kasihku, hey. Terima kasihku untukmu. Thank you. Welcome back di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nggak bisa gue serendah itu suaranya. Sumpah. Sumpah gue cuma mengira cowok yang akan ngobrol sama kita ini adalah some kind of bad boy ya. Oh. Ternyata setelah tadi nyanyi atau gue nonton live baru pertama kalinya juga. Abis itu tadi ngobrol ternyata soft spoken tau. Dan suaranya sangat amat rendah sekali. Zah. Wow. Jadi gue harus begini ngomongnya. rendah. Itu lebih ke gue kalau ngobrol sama gue ya. Jauh tingginya ya. Jadi kita langsung sambut aja di Detik Sore ini dia Raffi Sudirman. Halo. Ya kan? Kak Iza, Kak Afif. Aku manggilnya Kak aja ya. Aduh jangan dong. Aku kan adik tingkat. Hey. Aku belum wisuda. Waduh. Oh, senang aja ya. Jadi hari Enggak sejauh itulah. Jadi sebenarnya udah sering ada yang bilang kalau kamu adalah cowok soft spoken. Nah ini kayak baru pertama kali deh. Nah, karena menurut gua tuh kayak sorry kita kan baru pertama kali berjumpa gitu ya. Terus kayak bad boy nih dengan ripped jeans ya kan. Abis itu juga dengan penampilannya gitu ya. Lekuk-lekuk mukanya juga galak nih kayaknya. Pas nyanyi kayak wah soft spoken sekali. Waduh. Gitu. Kayaknya bisa juga buka layanan ini ya, sleep call ya.
Yes. Saya sudah punya kekasih. Iya, tahu. Maafin The Tickers ya. Waduh. Hari ini datang apa? Pupus ya untuk para Pupus. penonton ya. Penonton kecewa. Penonton kecewa. Tapi jangan kecewa lah karena sebetulnya hari ini juga selebrasinya banyak ya. Dari Raffi Sudirman juga yang sudah menjadi sarjana. Congratulations. Yes, terima kasih banyak. Sudah lulus kuliah. Thank you so much. Terus juga mungkin banyak juga di antara The Tickers yang sudah melihat penampilannya di film Rangga Cinta. Yes. Nah kalau itu sama sekali bukan jadi cowok soft spoken ya. Bukan, itu jadi cowok bad boy di situ. Nah itu gara-gara itu kayaknya menurut gue ini perannya cocok. Dan Iya. juga album perdana. Album perdana, alhamdulillah. Yeay, Terima akhirnya kasih. rilis juga di Bener. 26 September kemarin ya? Iya. 26 September juga. 26 September, seru banget. Album perdana itu rasanya ternyata kayak ngeluarin apa ya? Kalau buat musisi tuh kayak sesuatu banget gitu loh. Kayak sarjana gitu loh. Album perdana tuh rasanya kayak gitu. Iya, iya. Rasanya kayak Mahakarya wah, kan, iya, gitu. mahakarya gitu. Jadi seneng banget. Karena sebenarnya Raffi pun juga lo tuh bukan cuman penyanyi tapi juga menciptakan lagunya juga. Yes. Termasuk juga tadi di part terima kasih itu adalah kamu yang main Iya, saxophone ya? aku yang main saxophone. Yes. Itu aku nyiptain sama Katedria Aditya. Dan lagu Senin sampai Jumat aku nyiptain sama Mas Petra Siombing. Iya, iya. Diproduksi iya. oleh Randy Pandugo. Dan Seru. seru banget itu kolaborasi. Jadi senang banget bisa ngebawain di sini. Yeay. Kenapa harus saksofon? Raffi, apakah ada Nah. cerita sendiri? Karena katanya dia awalnya tertarik sama saksofon, Za. Oh sebelum nyanyi Katanya ya? begitu waktu kecil. Ya sebelum nyanyi. Jadi pertama kali tuh tahu saxophone dari Gramedia Kak sebenarnya. Oh, wow. Tahu kan Kenny G kan? Iya lagi. Jadi waktu itu sebenarnya niatnya buat beli buku. Iya. Bukan untuk beli apapun. Tapi pas denger masuk gitu. Wah ini suara apa ya? Terus nanya sama nyokap. Ah. Ini namanya saxophone yang main Kenny G. Nah disitulah punya ketertarikan untuk oke, kita coba belajar. Tadi mau belajar yang panjang kayak Kenny G, yang sopran. Tapi kata orangnya, mas-masnya katanya itu niupnya susah banget. Oh, Jadi mulai dari yang alto, yang yang kayak gini nih bentuknya. Sama kayak yang dimainin sama Ubay bukan sih? Ubay, Iya kan? betul Ubay, Kenny Ubay G. Niji, Iya, benar. Iya. Alto saxophone. Wow. Kita mah ini kalau denger lagu itu malah jadi ngantuk ya, Za ya? kalau gue lebih suka pengen ke toilet. Oh. Kalau gua ngantuk. Tapi gua. ini Gramedia punya andil berarti ya untuk Bener. musikalitas seorang Iya. Raffi Sudirman juga. Berangkat dari saksofon mulai di umur berapa tahun mengenal musik berarti? 15. Oh, usia Alhamdulillah 15 remaja. tahun, ya. Saya di usia 15 tahun tuh lagi bandel-bandelnya ya, Sama, lagi nongkrong. iya. Nah, dia main saksofon loh. Sambil main saxophone bandelnya. Sambil main saxophone, sambil main gitar. Sama lah. Kita mau bahas soal hari ini, esok, dan selamanya ya. Yes. Merangkum kisah cinta kamu kurang lebih. Kisah cinta, kisah kehidupan juga Yes. dalam 13 lagu. Apa yang Yes. mau disampaikan di hari ini, esok, dan selamanya? Dari judulnya aja tuh aku udah ngerasa kayak, wah ini kayaknya sesuatu yang apa ya. Hari ini tuh doa baik untuk hari ini, esok tuh juga kayak harapan, selamanya tuh pengennya tuh semuanya gak baik-baik aja. Sebenarnya ini kumpulan 13 lagu yang bercerita tentang cinta, kehidupan, keresahan sebagai anak muda seperti kita. Thanks, Iya kan? bestie. Maksudnya aku tuh lagi di fase dimana teman-temanku juga ini tuh umur 20-an tuh gimana sih? 10 tahun lagi kita jadi apa sih gitu. Terus punya rasa-rasa keraguan terhadap kehidupan, punya ketakutan terhadap kehidupan. Dan semoga semua ketakutan dan rasa-rasa misalnya patah hati, putus cinta atau jatuh cinta pun atau tentang keluarga itu semoga menjadi sesuatu yang baik untuk hari ini, esok, dan selamanya. Sebenarnya sih itu. Oh, itu Merupakan sebenarnya doa baik gitu doa loh. baik gitu sebagai starter lah ya Ya, sebetulnya juga karena bener. walaupun sebetulnya ini album pertama dari Raffi Yes. juga tapi sebelumnya juga udah ngerilis banyak single juga Banyak gitu single, ya. Ini yang mau aku tanyakan sebelum nanti ada salah satu lagu yang juga menurut aku tuh ada gemesnya itu adalah senyum-senyum. Senyum-senyum, Ya. betul. Tapi kita bahas dulu terima kasih yang tadi Oke. sempat dibahas juga. Ini tuh dipilih sebagai focus track termasuk juga Yes. jadi ya itu tadi dia tema utama doa baiknya, Bener. berterima kasih, bersyukur gitu-gitu ya. Ceritanya gimana tuh terima Nah, kasih ini? Sebenarnya lagu Terima Kasih ini tuh pas ngebuat bener-bener nggak ada ekspektasi untuk menjadi suatu lagu yang bisa mencerminkan satu album. Tapi pas didengar satu album full 13 lagu,
kayaknya ini lagu bisa merepresentasikan satu album yang aku buat gitu Kak. Jadi yang benar-benar rasanya tuh fulfilling, terus happy, terus ternyata bisa loh kita berkarya dan kayak ngomong suatu hal yang jarang sebenarnya kita ngomong, kalau kayak misalnya little things gitu, hal-hal kecil di kehidupan, misal ke pasangan atau ke keluarga ataupun misalnya kita pesan sesuatu terus ada driver online. Ya kita ngomong sesimpel itu gitu, dan itu menurut aku kayak bisa mewakili satu album Hari Ini Esok dan Selamanya. I see. Karena alasan untuk bersyukur atau berterima kasih nggak melulu soal sama Tuhan gitu ya, tapi juga sama sesama manusia itu juga kadang-kala yang paling menyentuh adalah dari yang terkecil gitu ya, nggak mesti yang grande banget juga gitu. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Seru yang ada. Bahkan di 13 lagu ini tuh banyak kolaborasi ya? Banyak. Sama siapa aja tuh? Ada Mas Andi Sondoro, ada GAC sama Ivy Alisa. Ini tuh Revi tuh berarti bukan cuman pencipta lagu yang spekta banget aja untuk satu album, bikin lagunya sendiri gitu ya. Banget. Tapi juga membuktikan kalau circle-nya luas ya. Iya. Dari produser, komposer, kolaboratornya ramai gitu sebenarnya. Bersyukur banget sih karena bisa dipertemukan gitu. Kalau misalnya timku juga nggak supel, kayaknya aku juga nggak bisa kenalan sama mereka. Jadi bersyukur banget bisa kenal sama orang-orang baik, orang-orang yang sangat supel juga gitu. Iya, termasuk juga kan nama-nama yang tadi kamu sebutkan adalah nama-nama besar di Indonesia juga gitu, yang tentunya mereka juga kan pasti mempertimbangkan mau kolaborasi dengan siapapun. Juga termasuk juga dengan kamu gitu. Betul. Jadi ini satu hal yang wah keren banget nih kickstartnya dari Raffi juga. Amin. Gue mau geser ke lagu Senyum-Senyum. Senyum-Senyum. Ini lumayan banyak ya yang nanyain lagu ini, ya kan? Karena ada elemen gemesnya. Iya betul banget. Jadi Afif, ini lagu kalau kamu mengingat masa-masa PDKT. Iya ini. Nah, kepo sama orang atau gimana nih Raffi? Sebenarnya lagunya seperti judulnya Kak, Senyum-Senyum. Ya pengennya orang pertama kali denger udah yang kayak gemes sendiri ya. Pas pertama kali kakak denger juga lirik pertama yang muncul senyum-senyum aku salah tingkah selalu. Bener-bener ya bikin orang senyum-senyum itu sih. Betul. Most of the songs ya memang bukan good vibes ya. Maksudnya kayak vibe-nya tuh happy gitu. Di tengah gempuran lagu mendayu-dayu yang nggak bisa dibilang udah pasti laku di Indonesia sih ya. Semua lagu mellow pasti laku di Indonesia nggak, tapi kemungkinan besar lagu mellow di Indonesia tuh laku. Tapi kamu nggak punya lagu yang dayu biru banget gitu. Ada sih satu lagu tapi di tengah-tengah album itu judulnya Ingatkah. Itu satu lagu galau yang aku ciptain karena orangnya udah sama yang lain. Jadi inget gak waktu lu sama gue gitu, kayak gitu, ingetkah? Ya. Judulnya ternyata ada di tengah-tengahnya juga. Ingatkah judulnya gitu. Oke. Lagu galau. Tapi kalau misalnya tadi kan circle-nya emang luas banget nih Raffi kan. Apakah, gue gak tahu ya sebagai seorang seniman musisi, dengan banyaknya circle yang kenal orang hebat itu, apakah identitas musik lu itu nanti mungkin terinfluence atau lu bisa, gue mempertahankan keunikan gue sendiri nih gitu? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Karena sebenarnya ini Kak, aku tuh suka banget diskusi, ngobrol. Wow. Jadi aku tuh gak tahu Raffi Sudirman sebenarnya itu apa tanpa diskusi. Oke. Jadi misalnya diskusi sama kakak gitu. Abis itu aku diskusi sama kakak gitu. Dan ternyata dari sudut pandang mereka ini suatu hal ini tuh berbeda ya. Dari apa yang aku pikirkan. Tapi bener juga yang kata mereka ya. Nah itu tuh yang membentuk Raffi Sudirman. Jadi sebenarnya identitas aku itu adalah kumpulan dari diskusi-diskusi antara aku, Mas Andi, aku Kak Ivy, aku GAC, aku semua produser-produser yang ada di album ini. Jadi aku bersyukur bisa bertemu semuanya di sini. Keren banget. Gitu. Tapi itu nambah kegalauan gak sih? Karena sebenarnya nambah banget. Pembuatan lagu tuh kayak nggak bisa sembarang gitu. Ada storyline, ada big message yang mau kamu sampaikan gitu. Yes, itu gimana memilah perasaan dan thoughts itu? Makanya aku bikin album ini 2 tahun. Dari 2023. Soalnya sebelumnya aku nyanyi bahasa Inggris Kak. Sebelum full bahasa Indonesia aku full bahasa Inggris. Dan itu merupakan transisi yang lumayan sulit. Jadi untuk bisa menciptakan 13 lagu bahasa Indonesia kayaknya perlu banyak waktu sendiri juga. Banyak bingungnya juga.
Challenge juga berarti. Challenge banget, sambil kuliah juga kan waktu itu kan. Iya. Nah itu bingung Gitu. tuh di laptopnya tuh ya window itu. sebelah kirinya skripsi, sebelah kanannya Bener. nulis lagu. Itu bener, full banget makanya laptop tuh. Kerja keras tuh ya laptopnya Kerja juga. keras, bener. Iya, jadi menarik juga ya begitu di-mention sama kamu beberapa lagu di Scenery, Ya. di Good Night tuh bahasa Inggris semua Bahasa full. Inggris, full. Apa yang bikin kamu kayak ini bahasa Indonesia deh kali ini Raffi Sudirman? Aku sangat mengidolakan almarhum Glenn Fredly. Oke. Dan aku ingin punya suatu karir seperti almarhum gitu. Dan apa yang dia bawa ke anak muda, apa yang dia bawa ke di luar musik, let's say dia membuat komunitas di Ambon, dia membuat M-Block gitu. Itu sesuatu yang kayaknya gue mau kayak dia deh. Dan gue bersyukur banget bisa kenal almarhum gitu. Dan ya shifting dari musik yang R&B, soul, jazz, tiba-tiba ke pop, itu juga karena almarhum Bung Glenn Fredly gitu. Jadi ini ada banyak influence juga termasuk cara bernyanyi kah, cara membawakan lagu yang manis gitu sih, kan sebetulnya. Kayaknya sih iya, karena konser pertama aku nonton Thriller Starry Kak. Oke. Mas Sandi, almarhum Bung Glenn sama Tompi. Dan itu wow, ternyata mereka interaksi sama penonton, mereka membawakan lagu-lagu hits mereka. Pas Bung masih ada waktu itu nontonnya? Pas Bung masih ada, Wow. pas Bung masih ada. Okay. Itu 2000 berapa lupa aku. Aku masih kecil banget gitu. Terus I wanna be like him, sama Bung Glenn almarhum gitu. Jadi sedikit banyak memberikan inspirasi lah ya gitu. Ya. Untuk membawakan lagu-lagunya juga. Yes. Challenge baru yang dihadapkan walaupun sebetulnya nggak masuk ke dalam album yang ini sih. Yeah. Tapi adalah ketika kamu menjadi seorang aktor dan menyanyi di atas panggung is a thing. Yes. Menyanyi sambil berakting sambil mukulin orang. Cuman lu doang. Lagi direjakin netizen gue. Boleh cerita dikit gak sih? Walaupun dong. lagunya ini masuknya ke dalam album soundtrack ya Yes, gitu. yes. Tapi bolehlah kita bahas Seru banget bisa tergabung di film Mas Riri Riza dan Mbak Mira Lesmana dan Mas Niko Saputra, film adaptasi Ada Apa Dengan Cinta berjudul Rangga dan Cinta. Bersyukur banget bisa mendapatkan peran Borne yang dulunya dimainkan oleh Mas Fabian Ricardo. Borne ini merupakan cowok populer, cowok yang ketua geng lah gitu. Di sekolah gitu. Jadi dia pengen banget dapetin cewek yang sangat populer juga gitu, yaitu Cinta gitu. Dan di sini dia ada satu adegan di mana ya seperti film ADC, dia gebukin Rangga kan. Nah tapi banyak banget lagi dirujakin juga, tapi seneng banget gitu. Orang-orang tuh pada sebel sama Borne. Iya. Jadi kayak di Instagram tuh rame, gini. Tapi alhamdulillahnya berarti saya memerankannya. Actingnya bagus. Saya memerankannya berhasil gitu. Bener. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton masih ada di bioskop. Nah. Bisa ditonton karena di situ ada sesuatu yang surprise juga gitu. Ya, itu dia. Walaupun mungkin ya masih banyak yang kebayang-bayang zaman-zaman nonton AADC gitu ya. Masih banyak elemen surprise yang nggak ada di film AADC sebelumnya. Betul, gitu. banyak banget. Kayaknya namanya juga adaptasi. Dengan Adaptasi. Gen Z That's yang true. main. Benar. Jadi juga pasti banyak ini juga. Yes. Kalau tadi diajakin nonton Rangga Cinta ya. Kalau sekarang mungkin album lo tuh enaknya didengerin sambil ngapain sih? Sambil ngapain? Sebenarnya sambil yang gue kepikiran ya. Bangun tidur oke. Sikat gigi oke. Oke. Sebenarnya semuanya sebenarnya bisa sambil ngapain karena ada kumpulan lagu yang ngebeat banget, ada yang galau banget, ada yang mid tempo, ada yang yang dancing, ada yang cute. instrumental, saksofon doang 3 lagu. Dan menurut gue album ini cocok untuk didengarkan hari ini, esok dan selamanya. Nah, emang nama adalah doa ya. Sesuai banget. Gue udah kebayang lagi traveling lagi dengerinnya. Oh, iya kan? Kira-kira traveling kemana?
Hah? Kira-kira Ke traveling kemana? Mampang sampai Depok. Itu cukup traveling ya Kak? Traveling itu. kan jalan. Perjalanannya Itu juga perjalanannya jauh ya, ya, menantang panjang itu. ya. Itu menantang itu. Ya bisa didengerin kapan aja, kemana aja, lagi ngapain aja. Pokoknya hari ini, esok dan selamanya ya. Yes, betul sekali. Itu tadi dia. Ada lagi mungkin dari Raffi yang mau di-share sama Detikers hari ini? Semoga Detikers bisa menikmati karya-karyaku dan salam kenal untuk yang baru pertama kali lihat. Aku Raffi Sudirman dan semoga karya-karyaku bisa sampai ke hati teman-teman karena dibuatnya juga pakai hati. Terima kasih. Terima kasih juga Raffi sudah mampir ya Makasih. hari ini ke Detik Sore tuh kan.